Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Jadi teman-teman, cari rekomendasi saham hari ini kita akan bahas soal analisa saham MNCN. Jadi saham MNCN itu seperti apa waktu tahun 2020 ini. Jadi analisa saham MNCN ini sebenarnya lebih ke analisis fundamental saham MNCN. Jadi tepatnya review saham MNCN. Nah, kita akan lihat seperti apa prospeknya. Untuk itu buat teman-teman yang baru berkunjung, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id. Oke teman-teman, kita akan lihat langsung dari data laporan keuangan. Tapi sebelum itu penting untuk kita tahu seperti apa bisnis MNCN nanti ke depannya. Dan untuk saat ini, apa saja bisnis dari MNCN? Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke fundamentalnya, perlu saya sampaikan bahwa MNCN ini adalah anak perusahaan dari BMTR atau PT Global Mediacom. Nah, PT Global Mediacom ini sebenarnya membagi bisnisnya secara umum itu pada dua bagian, yaitu yang pertama adalah content and advertising based media. Jadi media yang industrinya adalah di periklanan dan konten. Nah, itu ditangani oleh PT Media Nusantara Citra atau MNCN. Nah, cakupan ruang lingkup bisnisnya itu kurang lebih 63% dari total seluruh bisnis BMTR ini. Sedangkan di bagian kedua adalah PT Sky Vision. PT Sky Vision ini menangani bisnis industri televisi berlangganan. Jadi subscription based media ini adalah media berlangganan. Jadi seperti MNC Play, dan ada 3 sebenarnya. Ada MNC Play, kemudian MNC Vision. Bedanya MNC Play itu fiber optik jaringannya, kalau MNC Vision itu satelit. Nah, ada juga MNC Now, itu fokus ke film, TV, dan live TV. Nah, tapi ini tidak masuk dalam pembahasan kita karena kita hanya akan membahas PT Media Nusantara Citra Tbk, yaitu analisa MNCN. Nah, bisnis MNCN itu sebenarnya fokus ke FTA, jadi free to air. Jadi bisnis free to air itu bisnis TV gratis, teman-teman. Beda dengan Sky Vision, itu bisnis TV berlangganan. Seperti tadi yang kita sebut MNC Vision, atau sederhananya kalau teman-teman lihat produk Telkom, ya itu tadi ada TV kabel, kemudian lain sebagainya. Nah, televisi FTI diantaranya RCTI, MNC TV, FTV, dan iNews. Untuk portal berita online ada Okezone, Indonews, inews.id. Kemudian channel juga ada MNC TV Official dan aplikasi RCTI Plus. Ini sudah di-download lebih dari 1 juta pengguna. Nah, ini teman-teman ada yang banyak ungkapan bahwa bisnis TV itu sudah mulai tergerus oleh bisnis penyiaran online seperti YouTube misalnya. Tapi ini bisa kita jawab, teman-teman. Kalau kita lihat bisnis MNCN ini, dia sama sekali tidak tinggal diam melihat perkembangan model bisnis di sektornya, di mana dia tidak hanya fokus pada RCTI, MNC TV, FTV, dan iNews, tapi dia melakukan terus inovasi
yang mana inovasi itu disesuaikan dengan tren saat ini. Kita bisa lihat dari saat ini, MNCN punya channel YouTube dengan 140 juta lebih view per bulan dan 10,2 juta subscriber. Nah, ini menandakan bahwa teman-teman tidak perlu khawatir dengan bisnis MNCN karena dia tidak hanya menangani TV saja, tapi portal berita online, kemudian aplikasi juga yang sudah tren saat ini sudah lebih dari 1 juta pengguna, teman-teman. Jadi ini bisa kita bantah kalau kita katakan bahwa bisnis TV sudah mulai meredup. Memang ada sedikit pergeseran, tapi tidak serta-merta mematikan bisnis TV tersebut, dan itu pun sudah ditangani oleh MNCN dengan membangun jaringan bisnis-bisnis yang terkait dengan penyiaran online seperti Okezone misalnya. Ini impact view-nya bisa mencapai lebih dari 20 juta dengan Sindo News lebih dari 4 juta. Nah, ini bisa teratasi, teman-teman. Dan hal menarik lainnya, kalau teman-teman lihat MNC TV Official dengan 140 juta lebih view, ini masih belum seberapa, teman-teman. Karena setiap program, anggaplah misalnya program MasterChef misalnya, itu punya channel sendiri. Bahkan setiap program TV itu mereka buat channel sendiri, sehingga kalau kita katakan bisnis TV sudah mulai tertinggal, maka ini berbeda dengan MNCN karena dia selain membangun bisnis FTA-nya, TV gratis, dia juga membangun portal bisnis online, channel, aplikasi, dan sebagainya. Dan satu hal penting yang perlu teman-teman catat, bahwa kalau kita khawatir dengan penurunan prospek bisnis atau prospek saham MNCN, maka ini sudah jadi pernyataan bahwa dalam 4 tahun ke depan, digital dan penghasilan digital dan konten itu akan ditargetkan bertumbuh mencapai 50% dari total penghasilan perusahaan. Dengan kata lain, bahwa kekhawatiran kita bahwa bisnis TV gratis itu akan meredup, ini bisa dijawab oleh bisnis MNCN, terutama untuk komisaris dari MNCN. Nah, ini terkait soal bisnisnya, teman-teman. Jadi MNCN ini anak usaha dari BMTR. Hanya saja saham BMTR tidak akan kita bahas saat ini. Kita fokus dulu ke MNCN. Nah, kita lihat fundamentalnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat salesnya atau total penjualan atau total pendapatan itu tidak turun signifikan. Nah, ini juga mau saya sampaikan pada teman-teman bahwa saham MNCN ini adalah salah satu sektor bisnis yang tidak terlalu terpengaruh oleh efek pandemi atau COVID-19 ini. Kenapa? Karena bisnis media adalah bisnis yang sulit ditinggalkan, kecuali mungkin MNCN tidak melakukan inovasi, membuat portal online atau aplikasi dan sebagainya, maka bisa jadi bisnisnya akan turun. Tapi itu sudah terjawab dengan model bisnis MNCN yang terus mengikuti tren, teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan bahkan di kuartal 1 2000, maaf ini kuartal 2 semua, teman-teman. Kuartal 2 ini. Jadi ini adalah kuartal 2 semua, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini 17. Oke, kalau kita lihat total penjualan itu bahkan masih lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2018, teman-teman. Demikian juga dengan laba bersih di kuartal 2 2020 masih lebih tinggi dari 2016 dan 2017.
Ini menandakan bahwa sebenarnya prospek saham MCN masih cemerlang, di mana kalau kita lihat dari total sales ini tidak ada penurunan yang signifikan. Walaupun mungkin masih turun dibanding 2019, karena ya kita tahu bahwa ini adalah masih dalam masa pandemi. Kalau ada pengaruh ya jelas tetap akan ada pengaruh, tapi signifikan tidaknya bisa kita lihat dari total pendapatan ini. Kemudian kita lihat dari price to earning ratio, dari valuasinya teman-teman. Dengan valuasi price to earning ratio-nya itu 6,1 saat ini yang terbaru. Ini tidak bisa kita katakan mahal, dan kalau kita katakan murah, ini masih standar dibanding dengan 2019. Sedangkan PBV 0,9 jelas ini murah teman-teman. Kalau kita bandingkan secara histori ya, secara histori ini jelas jauh lebih murah. Dan secara relatif, karena di bawah 1, jelas bisa kita katakan murah teman-teman. Nah, dari sisi return on equity-nya ini juga masih positif, walaupun mungkin turun dibanding 2019, tapi kita lihat di 2019 ini memang standarnya seperti ini, di angka kira-kira kurang lebih 20-an. Sehingga ini memang mungkin turun, tapi tidak secara signifikan karena total sales juga masih tetap terjaga. Nah, kita lihat di sisi laporan keuangan. Kalau kita lihat laporan keuangan, yang penting kita ketahui teman-teman, itu di rasio debt to equity ratio-nya itu juga masih stabil di 0,39 atau 0,4, dan ini masih positif dan masih aman, tergolong aman. Kalau teman-teman lihat liabilitas kita bandingkan ekuitas, maka totalnya adalah 0,9 kali. Jadi bahkan tidak sampai 1 kali. Jadi ini masih aman buat teman-teman yang nabung saham pemula, nabung saham 2020. MNCN ini cocok untuk kita jadikan sebagai untuk nabung saham jangka pendek teman-teman, atau jangka menengah. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi dari rasio kas juga masih terlihat cukup aman teman-teman. Kemudian return on equity-nya juga masih untuk nilai aktualnya 7,6%. Kalau nilai return on equity-nya adalah 15,2%, karena ini masih menggunakan kuartal 2. Jadi ini dari nilai yang disetahunkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa saham MNCN sebenarnya dari sisi valuasi teman-teman, kalau mau menilai dari sisi PBV, saya katakan ini murah, dan kita akan lihat nanti secara teknikal seperti apa. Kalau dari sisi price to earning ratio, ini juga masih murah dibanding 2019-2018 kuartal 2. Sehingga saya sendiri, kalau misalnya teman-teman cari saham untuk investasi jangka menengah atau investasi saham jangka pendek, ini MNCN bisa jadi solusi. Tapi buat teman-teman, pastikan dana cash selalu siap siaga. Jadi jangan digunakan dananya 100% untuk hanya membeli saham MCN, tapi bagi di beberapa saham, dan pastikan selalu sedia dana cash dan beli secara bertahap teman-teman. Minimal 3 kali pembelian itu juga sudah cukup aman. Nah, kita lihat seperti apa secara teknikal untuk MNCN ini. Oke teman-teman, ini untuk 6 bulan terakhir ini, bottomnya ini ada di angka 700-an teman-teman. Masuk di sini memang sangat menjanjikan, mengingat di bulan Juni sendiri itu di angka 1000-an. Jadi targetnya tidak usah terlalu tinggi-tinggi kalau membeli saham MCN,
Kalau teman-teman bisa dapat di harga 1.000 saja, jual di harga 1.000 itu sudah sangat lumayan. Dan kalau saya yakin kalau pandemi ini bisa berakhir dan bisnis MMCN bisa terus stabil, prospek saham MCN masih terus cerah, maka harga 1.500-an itu bukan angka yang mustahil. Tapi kalau masih pandemi masih belum bisa normal, belum bisa hilang secara total, maka bisa jadi di harga 1.000 ini sudah cukup lumayan untuk teman-teman beli sahamnya. Jadi kalau kita lihat di sini, MA 100 ya, kita mulai. Oke, MA 20-nya seperti apa? Oke teman-teman, MA 20 sebenarnya sudah positif untuk masuk di sini, tapi buat teman-teman yang mau cari yang paling amannya, maka masuk di ketika candlestick-nya ini sudah cross di MA 100, yaitu di harga 864. Itu kalau mau amannya. Kalau teman-teman mau curi star, mau beli saham ini mungkin lebih cepat, bisa masuk di harga sekarang, tapi itu saran saya teman-teman, baiknya lihat dulu perkembangan beberapa hari atau bulan ke depan, minimal beberapa minggu. Jadi kalau dia memang masih turun, stop dulu. Kalau teman-teman bisa masuk di harga 700 pas, itu sudah cukup memuaskan bagi saya untuk menantikan dia sampai di harga 1.000 nantinya. Teman-teman mau jual di harga 1.000 silahkan, mau di keep untuk target di harga 1.500 juga tetap oke. Jadi indikasinya teman-teman lihat pergerakan candlestick-nya. Kalau dia sudah bergerak di atas garis EMA 100 ini, maka itu sudah betul-betul positif untuk mulai trading di saham MNCN ini. Tapi rekomendasi saya kalau analisa fundamental, masuk di harga 700 itu sudah cukup lumayan teman-teman. Keluar di harga 1.000 sekalipun tidak tinggi, tapi ini masuk kategori saham yang aman untuk ditransaksikan. Jadi mungkin pertanyaan teman-teman terkait analisis saham MNCN dan fundamental saham MNCN seperti apa. Jadi nabung saham 100.000, nabung saham di BRI, nabung saham pemula. Rekomendasi saham hari ini mungkin kita cukupkan untuk review saham MNCN. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan komentar di bawah video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.